Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman. Di mana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada Bitcoin sebenarnya sih positif ya kan, positif teman-teman. Dia sudah menyentuh atau kembali lagi di level 52 ribu US dollar ya, tepatnya di area 52.131 dolar. Nah, sedangkan kalau kita berbicara untuk altcoin, di mana induk altcoin ya teman-teman, induk daripada altcoin ya, karena induk itu ibu altcoin ya. Kalau bapaknya altcoin Bitcoin, induknya Ethereum. Nah, kalau kita lihat Ethereum ini juga udah mulai recover di area 2,86%. Tapi di sini kalau kita lihat secara gamblangnya teman-teman ya, bisa dikatakan ini 90% masih dalam kondisi koreksi gitu teman-teman ya. Termasuk ada si Kaspa. Kaspa ini dari kepala 18 something ya, 0,18 ini turun di area 0,17 ya. Ini hal wajar teman-teman. Kenapa? Karena ada yang taking profit. Ya bisa kalian lihat sendirilah. Dalam 7 minggu terakhir, itu 7 minggu lagi. Dalam seminggu terakhir ya, ini udah sekitar 28,71%. Nah, apakah si Kaspa ini bisa recover Bang? Masih bisa teman-teman, masih bisa. Karena saya yakin nih Kaspa ini bakal nyentuh di area 25 ya, kepala 25 gitu teman-teman ya, entah di bulan ini atau di bulan depan. Pokoknya ini kayaknya sebelum halving gitu teman-teman ya. Tapi tetap disclaimer. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik, di mana ini akan berpotensi ya membawa ledakan harga daripada Shiba Inu, karena potensi di area 615 triliun atau berapa gitu. Kita cek langsung saja lah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Shiba Inu menghadapi penghalang Shiba raksasa ya, yaitu di area 615 triliun di jalan menuju lonjakan 200%. Oke. Kalau kita berbicara harga daripada Shiba Inu ini naik atau mengalami pumping 200% teman-teman, itu berarti Shiba Inu akan menyentuh di range harga 28 dengan 40 di belakang koma ya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Mungkin orang-orang yang beli di kepala 7, kepala 8 ini udah sangat cuan maksimal gitu ya, cuan luber teman-teman ya. Dan notabene mereka pasti akan ngejual gitu kan. Nah, jadi bullish Shiba Inu melakukan upaya lain untuk menghapus nol dari harga Shiba. Oke. Di sini mata uang kripto bertema Shiba Inu melakukan beberapa upaya untuk menembus level 0,01 minggu lalu yang akan menghapus atau membunuh angka nol dari harga Shiba Inu. Namun kenaikan hanya mampu mencapai level tertinggi di kepala 10.15 dengan 40 di belakang koma ya, bukan 10.15, 105. Sebelum menghadapi penolakan. Nah, pada saat penulisan kenaikan Shiba Inu sedang melakukan upaya untuk menembus penghalang besar, yaitu di kepala 10 yang belum memberikan hasil yang diharapkan dengan harga mencapai tertinggi yaitu di area 99. Nah, pada saat penulisan Shiba diperdagangkan di area mana? Di bawah kepala 1 tentunya teman-teman, yaitu di area 98, 94, 96 ya. Pergerakan daripada Shiba Inu saat ini di range harga tersebut gitu teman-teman ya. Nah, namun karena mata uang kripto bertema anjing ini bertujuan mencapai terobosan harga besar, ia menghadapkan pada kendala yang berat, penghalang Shiba yang sangat besar sebesar 615 triliun. Menurut data dari Into the Block, Shiba menghadapi hambatan resisten yang sangat besar di kisaran kepala 10 sampai di area 0,40 di belakang koma dengan 27, di mana ada sekitar 404 alamat ya membeli 615,41 triliun token Shiba dengan harga rata-rata yaitu 0,16 dengan 40 di belakang koma. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman ya, ketika Shiba Inu ini mampu naik sampai 200% dan menembus penghalang 615,41 triliun ini teman-teman, maka Shiba Inu ini ada potensi untuk menyentuh di range harga 28 ya, 28 teman-teman, atau di area 279, 8 ya, kita bulatkan aja ke 28 gitu ya kan, pasti akan tersentuh di area 28. Nah, artinya Shiba perlu mengatasi tekanan jual dari para investor tersebut yang saat ini berada di bawah posisi mereka dan mungkin ingin mencapai titik impas atau memotong kerugian mereka. Nah,
Ini yang saya bilang teman-teman ya, bahwasanya ketika titik impas itu ketemu, nah investor ini akankah mereka mengambil langkah titik impas atau mereka akan mempertahankan untuk jangka panjang berikutnya, atau mereka akan jual sebagian dulu gitu teman-teman ya. Jadi jika Shiba menembus penghalang ini, ia berpotensi melonjak sebesar 200% dan menargetkan kisaran harga 37 hingga 55. Nah, ini malah di 37 sampai 55 ya. Nah, kalau saya pribadi sih mungkin di 28 dulu itu teman-teman ya. Tapi ini targetnya sampai 37 itu kan. Nah, di sini namun skenario ini bergantung pada beberapa faktor termasuk sentimen pasar secara keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi sentimen pasar ini teman-teman kalau kita lihat untuk Shiba Inu ini belum ada yang cukup bisa nendang gitu teman-teman, karena memang kalau kita berbicara tentang harga Shiba Inu saat ini sedang konsolidasi ya, dia sedang sideways gitu aja teman-teman. Nah, kalau kita ambil dari time frame weekly teman-teman atau mingguan, bisa kalian lihat lah ya, dia cenderung sideways-nya cukup lama sebenarnya. Sideways dari dia itu cukup lama teman-teman ya. Ya mau gimana lagi gitu ya kan, emang ini keadaan daripada Shiba Inu yang sebenarnya gitu teman-teman. Cuman di sini menariknya nih, kalau kita berbesar seperti ini kan gambaran kecilnya nggak terlalu signifikan ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, apakah dia mampu closing body? Dia belum. Oke, makanya dia terkoreksi kembali kemarin ya. Jadi gini teman-teman ya, jadi gini, Shiba Inu dia kalau mampu nge-break di harga 11 ini teman-teman, maka dia berpotensi untuk naik sampai di level kepala 13, bahkan bisa sampai di area 14 teman-teman, sebelum dia mengincar kenaikan 200%-nya loh ya, sampai di range harga 37 yang disebutkan artikel. Tapi saya masih optimis ke 28 dulu itu teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau kita ambil dari time frame daily teman-teman ya, memang di sini masih banyak sekali penghalang ya, masih banyak sekali penghalang. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya Shiba Inu udah membuat yang namanya change of character yang notabene dia naik ya kan, naik, dan saat ini terjadi koreksi lalu konsolidasi gitu teman-teman ya. Maka di sini ada beberapa penghalang untuk Shiba Inu. Mana penghalangnya? Yaitu di area kepala 10464 sampai di area kepala 11. Ini adalah penghalang pertama. Penghalang kedua yaitu di area 11219 sampai di area 11858. Itu adalah penghalang daripada Shiba Inu. Lantas titik pantul Shiba kalau dia koreksi di mana, Bang? Titik pantul untuk Shiba itu biasanya terjadi ya di kepala 90 sampai di range harga 8834. Itu adalah titik pantul Shiba untuk membuat harga mengalami kenaikan kembali. Kenapa di area tersebut? Karena di area tersebut ada area demand ya kan. Antara supply and demand di sini masih dimenangkan oleh demand yang notabene mampu memantulkan harga gitu loh ya. Mantap jiwa. Oke. Jadi kalau kita berbicara range harga ya, coba nih kalau kita ambil dari harga saat ini kalau sampai ke 200%. Oke. Nah, ini kurang lebar kayaknya. Kita perkecil dulu ya, teman-teman ya. Kita perkecil dulu, kita turunkan dulu seperti ini. Terus kita ukur kalau kita mau nyari 200%-nya di range harga mana gitu kan. Lah masih kurang kecil lagi gitu. Masih kurang kecil lagi. Ya, kita naikkan dulu seperti ini terus ya. Ntar ya teman-teman ya, kita perkecil dulu ini. Kita turunkan dulu seperti ini. Kita cari 200% kan tadi ya untuk range harganya. Oke. Jadi kita lihat sampai mana. Nah, ini ya, ini Nah, di sini aja nggak apa-apa ya, di area 2829 lah. Itu adalah range harga yang kita targetkan. Semoga saja sih di sebelum halving ya bisa terjebol nih area 615 triliunnya teman-teman. Semoga saja dan dia bisa mengincar kenaikan sampai di kepala 29 bahkan di kepala 3 gitu teman-teman. Amin ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.